Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Vikasari. Saya selaku moderator di kelompok 19 dan yang terhormat kepada Ibu Lestari Wuryanti SEME selaku dosen pengampu pada mata kuliah budgeting. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama kelompok saya yaitu Saiful Hidayat, Tiano Pitasari, Tri Aditya, Tiffany, dan Via Salsabila. Dan di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perencanaan Anggaran Laba pada Usaha Kopi Bubuk di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan selanjutnya untuk pemateri pertama yaitu ada Via Salsabila, yang kedua ada Tiano Pitasari, yang ketiga ada Tri Aditya, yang keempat ada Tiffany, yang terakhir ada Saiful Hidayat. Untuk para pemateri, silakan untuk memaparkan materinya. Saya Via Salsabila Perdita ingin membacakan tentang latar belakang. Penemuan kopi pertama di kurun abad 5 sampai 6 Masehi di Ethiopia bermula dari domba gembala yang tidak sengaja memakan tanaman liar seperti buah ceri. Setelah memakan daun dan bijinya, domba tersebut bertingkah aneh, melompat-lompat dan selalu aktif ketika malam hari. Menyaksikan hal tersebut, seorang pengembala yang bernama Haldi merasa aneh dan mencoba mencicipi buah tersebut. Akhirnya, ia merasakan hal yang sama. Tubuhnya seperti selalu terjaga dari rasa kantuk. Selanjutnya ada definisi perencanaan laba. Perencanaan laba adalah proses merencanakan dan mengelola laba perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan. Perencanaan laba melibatkan analisis biaya, pendapatan, dan keuntungan untuk menentukan strategi perusahaan. Sedangkan menurut Horgren dan Harrison, perencanaan laba adalah proses mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang margin kontribusi. Apa sih margin kontribusi itu? Jadi margin kontribusi itu hasil analisis pada tabel 6 yang diketahui nilai margin kontribusinya pada usaha kopi bubuk barisan sebesar 21 juta per bulannya. Jadi nilai ini diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya variabel atau Winarko dan Astuti 2018. Nilai margin kontribusi tersebut dapat digunakan oleh pemilik usaha untuk mengetahui sejauh mana sih pendapatan dari suatu usaha bisa menutupi biaya tetap setelah pemilik usaha mengeluarkan biaya variabelnya. Pada usaha ini nilai margin kontribusi lebih besar daripada total biaya tetap yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 2.704.000 rupiah. Hal ini menunjukkan usaha kopi bubuk Bukit Barisan memperoleh keuntungan. Baik, di sini ada pun rasio margin kontribusi. Apa sih rasio margin kontribusi itu? Jadi nilai rasio margin kontribusi itu pada usaha kopi bubuk Bukit Barisan lebih besar dari 0%, yaitu sebesar 41%. Nilai menunjukkan bahwa setiap perubahan penjualan sebesar 1% akan menyebabkan perubahan total kontribusi margin sebesar 41%. Artinya, untuk setiap peningkatan Rp1 kenaikan penjualan, total margin kontribusi akan meningkat sebesar Rp 0,41%. Total margin kontribusi akan meningkatkan pula dengan asumsi tidak ada perubahan biaya tetap. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang break even point atau titik impas. Menurut Bustami 2010, analisis break even point atau titik impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba ataupun menderita kerugian. Dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Analisis ini juga bisa digunakan oleh pemilik usaha untuk melihat berapa unit yang harus dijual agar pemilik usaha dapat memperoleh keuntungan baik dari segi volume ataupun penjualan dalam bentuk rupiah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis margin of safety atau MOS. Nilai MOS untuk usaha kopi bubuk Bukit Barisan pada bulan penelitian adalah senilai 44.921.895 per bulan. Implementasi dari nilai MOS bagi pemilik usaha adalah pemilik usaha dapat mengetahui seberapa besar penjualan yang boleh turun dari jumlah penjualan tertentu, di mana pemilik usaha kopi bubuk Bukit Barisan belum mengalami kerugian atau dalam keadaan titik impas. Pada penelitian ini, usaha kopi bubuk Bukit Barisan boleh turun hingga 44.921.895. Namun, jika penurunan penjualan turun lebih dari nilai MOS,
usaha akan mengalami kerugian. Karena semakin kecil nilai MOS, semakin cepat pula usaha mengalami kerugian dan sebaliknya. Baik, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu analisis Dagger of Operating Leverage atau DOL. Nilai DOL untuk usaha kopi bubuk Bukit Barisan pada bulan penelitian adalah 1,15. Implementasi dari nilai DOL sendiri untuk pemilik usaha sendiri adalah dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan atau penurunan laba bersih terhadap perubahan volume penjualan. Nilai ini menunjukkan setiap kenaikan 1%, penjualan akan meningkat laba bersih sebesar 1,15 dan sebaliknya. Semakin tinggi nilai DOL, maka semakin tinggi pula laba bersih yang akan diterima. Lalu materi selanjutnya adalah target laba. Menurut Gerson et al. 2008, analisis target laba dapat digunakan untuk menentukan volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba. Analisis biaya volume dan laba dapat digunakan untuk menentukan banyaknya unit yang harus diproduksi atau rupiah penjualan yang harus dilaksanakan oleh pemilik usaha guna menciptakan target laba yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, target laba yang direncanakan oleh usaha kopi bubuk Bukit Barisan sebesar 20.186 perak akan dicapai jika menjual sebanyak 974 kg kopi bubuk atau memperoleh penjualan sebesar 55.757.635. Alternatif skenario untuk mencapai target laba yaitu 1. Menaikkan harga jual sebesar 5% dan volume penjualan tetap. Yang kedua, menaikkan volume penjualan sebesar 10% dan harga jual tetap. Yaitu yang ketiga, menurunkan biaya tetap sebesar 25% dan menaikkan harga jual sebesar 2,5%. Baik, di sini saya akan membaca saran. Agar laba terus meningkat, maka usaha kopi bubuk Bukit Barisan sebaiknya memperluas pasar seperti penjualan produk melalui aplikasi belanja online ataupun menjangkau pasar modern lainnya untuk mencapaikan target laba yang diinginkan. Pemilik usaha kopi bubuk Bukit Barisan bisa memilih semua alternatif yang telah dibuat, tetapi alternatif skenario yang memungkinkan dipilih yaitu alternatif kedua, menaikkan volume penjualan sebesar 10% dan harga jual tetap. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri telah menyampaikan materinya dengan baik. Dan sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.